Apa pendorong utama pemahaman dan interpretasi? Dua hal. Pertama, nilai-nilai, arah, tujuan yang dibutuhkan oleh seseorang yang hidup di sini, yang hidup di dunia nyata ini. Saya menginginkannya. Biarkan buku ini memberikannya kepada kita dan menunjukkannya kepada kita semua. Dia menemukan Anda, orang tersesat tanpa arah, dan menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Sekarang Anda dapat melangkah menuju tujuan itu dengan langkah penuh keyakinan tanpa penyimpangan sedikit pun. Hazrat, pidato kepada Nabi ini bukan sekedar pidato yang disampaikan 450 tahun lalu dalam sejarah. Ini adalah alamat untuk setiap orang yang telah kehilangan jalan dan arah saat ini. Begitu banyak orang yang korup dan tak punya tujuan hidup di dunia ini, dan diharapkan buku ini akan menunjukkan jalan dan prosedur bagi mereka yang terjerumus dalam kenikmatan bunuh diri. Halo semuanya dari Sekolah Istanbul. Pemirsa yang budiman, minggu ini tamu kita adalah Profesor Dr. Saban Ali Duzgun. Kita akan berbicara tentang metode memahami dan menafsirkan Al-Quran. Selamat datang, Pak. Kami menyambut Anda. Apa kabar? Terima kasih, kami melihatmu dan menjadi lebih baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Hoja, metode seperti apa yang harus kita ikuti dalam memahami Al-Quran? Al-Quran adalah sebuah buku, tetapi ia bukanlah sebuah buku ketika diturunkan. Al-Quran turun sebagai sebuah alamat. Kemudian ia menjadi sebuah buku. Bagaimana kita harus menafsirkannya? Kita berbicara tentang sebuah buku, tetapi bila Anda mempertimbangkan teknik penulisan buku yang normal, alamat terlebih dahulu, kemudian prinsip buku dalam pertanyaan Anda, tidak berlaku untuk setiap buku. Kami menulis buku semacam itu. Ketika kita menulis, kita mempunyai agenda kita sendiri. Kami membangunnya sesuai dengan itu. Sementara saya mempertimbangkan fakta bahwa Al-Quran mengungkapkan dunia nyata manusia. Apa yang sedang terjadi dalam masyarakat tempat ia diwahyukan. Saya juga berpikir bahwa Al-Quran memiliki dunianya sendiri, dunia makna yang ingin disampaikannya kepada manusia dan ingin mereka capai. Nah, Al-Quran dalam pertanyaan Anda pertama-tama adalah sebuah alamat. Maksudnya ialah pertama-tama ada penerima dan Anda memberitahu mereka, hai semuanya, hai orang-orang yang beriman, ya ampun, ini adalah alamat-alamat yang berbeda di dalam Al-Quran. Lalu ada periode 23 tahun, periode alamat. Setelah periode ini berakhir, fase baru dimulai, yaitu waktu yang dibutuhkan pidato ini dan apa yang dikatakan untuk disusun menjadi sebuah buku. Ini adalah taruhan terpisah. Dengan kata lain, Al-Quran adalah hazza, bahwa hafalan tersebut dihafal oleh para hafalan dalam bentuk buku pada masa Nabi dan ditulis pada berbagai media dengan cara dan ukuran yang berbeda, sesungguhnya menunjukkan bahwa proses perbaikan kitab itu dimulai dari khutbah dan sudah terjamin. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa dibiarkan begitu saja. Dengan kata lain, ketika Al-Quran sedang disusun menjadi sebuah buku, salinan yang dimiliki orang-orang sedang diminta. Sementara itu, proses menjadi sebuah buku yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dalam pikiran, seperti apakah ada orang hilang atau buronan, telah dimulai dengan cara yang akan memblokir dan mencegahnya. Bagaimana awalnya? Itu dihafalkan, tetapi tidak direkam. Proses ini sebetulnya adalah proses yang sangat dijamin oleh orang-orang yang kita sebut juru tulis wahyu. Kita tahu siapa yang direkam dan ledal. Itu taruhan lain di luar taruhan kita. Tetapi cara Anda menyapa seseorang berbicara dengan mempertimbangkan siapa yang disapa, dan yang utama dalam menyapa seseorang adalah agar dipahami. Hal ini tidak menjamin hal tersebut. Dengan kata lain, Anda mengatakan sesuatu, tetapi ini tidak menjamin bahwa semua orang yang Anda ajak bicara mengerti apa yang Anda katakan. Jadi Anda mengatakannya. Anda berbicara kepada sekelompok orang. Dalam percakapan normal, semua orang memahami maksud Anda, makna yang ada dalam pikiran Anda. Sebab, maksud itu ibarat berkas terkompresi yang memuat semua hal yang ingin diciptakannya, beserta segala implikasinya, semua tujuan yang ingin dicapainya. Anda mengucapkannya dan apa makna yang ingin diciptakannya, maksud dan tujuan yang ditujunya, tetapi Al-Quran berbicara tentang suatu kelompok yang disebut rasih, yakni mereka yang mencari kedalaman, mereka yang memiliki tujuan seperti itu, orang-orang yang saleh,
Ini bukanlah kelompok yang dapat Anda tunjuk dan katakan, "Oh, orang-orang ini saleh." Mereka yang mencari kedalaman adalah mereka yang mempertanyakan apa yang mungkin ada di balik apa yang dikatakan dan untuk tujuan apa makna ini turun ke duniaku. Jadi ini bukan orang. Oleh karena itu, setiap pembaca dan setiap komentator sebenarnya menuntut untuk menjadi seorang rasyih, karena Al-Quran ingin menyapa penerima dan pembacanya dengan cara meninggikan kualitas dan mutu mereka. Siapa yang mau melakukan itu, maksudku, aku bisa mengatakannya, tetapi sebagian besar dari apa yang kukatakan tidak akan dipahami dan akan sia-sia. Tidak ada orator yang menginginkan hal ini. Al-Quran pun tidak menghendakinya. Oleh karena itu, yang terpenting adalah siapa penerimanya terlebih dahulu. Itu merasuki pikiran mereka, itu merasuki hati mereka. Ini berarti mengaktifkan mereka ke dalam dunia emosi. Itu semua tergantung pada tubuh mereka. Artinya, ia menuntut bagaimana mengatur hubungan sosial di antara mereka. Ini membawa kita pada hal ini. Ketika membaca Al-Quran, baik ketika berpidato maupun ketika menyusunnya menjadi sebuah buku, perlu dibaca lapis demi lapis. Dengan kata lain, kita tidak berbicara tentang buku yang bening atau buku yang transparan. Kita berbicara tentang makna yang lebih tersembunyi. Sekarang saya setuju dengan apa yang Anda katakan. Tetapi ini adalah pernyataan yang dapat membawa kita pada hasil yang sangat berbahaya dalam pengertian ini. Karena hal ini terbuka terhadap penyalahgunaan. Saat ini, banyak makna Al-Quran yang tidak transparan, lapis demi lapis. Mungkin ada makna lain di balik apa yang pertama kali Anda lihat. Ibnu Arabi menyebutnya lautan tak bertepi. Al-Quran disebut sebagai lautan makna. Akan tetapi, dialah yang dapat menyingkapkan makna atau arti di balik hal tersebut, yakni imam dalam Syiah. Hanya dialah yang dapat melakukan hal tersebut. Tidak semua orang memiliki wewenang seperti itu. Atau katakanlah, di sekolah sufi, hanya guru kita yang bisa melakukan ini. Kalau diberikan seolah-olah kita tidak mampu, artinya kewenangan itu dilimpahkan kepada seseorang, berarti pintu penyalahgunaannya terbuka lebar. Bukan itu yang kami maksud. Yang saya maksud dengan pembaca biasa atau kedalaman di baliknya, lapisan manusiawi yang kita sebut rasih yang berada di balik kedalaman, ialah bahwa sebuah ayat mungkin menyentuh pikiran seseorang. Ini memberinya informasi. Kesadarannya akan dunia emosional bersifat informatif dan menarik pikiran. Memberikan Anda informasi yang sepenuhnya informatif. Yang kedua, mengarah ke dunia emosional Anda, hati Anda. Ini bersifat performatif. Jadi dia ingin Anda melakukan sesuatu. Ia ingin Anda menciptakan dunia tindakan. Tetapi pada saat yang sama, pada akhirnya, makhluk yang kita sebut individu adalah seorang pribadi ketika ia muncul di masyarakat, mengambil namanya dan menjadi individu dalam masyarakat. Ketika saya duduk sendirian di sini, di tengah masyarakat, ketika hak-hak dan keadilan saya tidak dipertanyakan, saya adalah seorang individu. Namun saat saya keluar, hak dan kebebasan orang lain ikut berlaku. Jadi, mau tidak mau, kita mulai berbicara tentang perintah-perintah yang berkaitan dengan individu, yakni dengan struktur sosial. Kemudian kita juga beralih ke aspek sosialnya. Dengan kata lain, dimulai dengan individu, lalu beralih ke aspek sosial. Inilah yang saya sebut dengan membaca lapis demi lapis. Guru saya Hussein Attai, almarhum guru kami, sering berkata, apa yang dikatakan Al-Quran dan apa artinya? Apa yang ia katakan dan apa yang ia maksudkan? Ini berarti ini. Dengan kata lain, Al-Quran mempunyai lafaz. Kata ini adalah kata dalam bahasa Arab. Bagaimanapun, bahasa Arab adalah sebuah bahasa. Tetapi inilah masalah besar kita. Sekarang ketika kita berbicara tentang nama Allah, bagaimana kita mendefinisikan Allah? Sebagai makhluk yang berada di atas semua ini. Makhluk yang berada di atas semua ini. Makhluk yang berada di atas sejarah. Zat yang berada di atas waktu. Oleh karena itu, apakah Allah memiliki bahasa? Apakah dia berbicara dalam bahasa apapun? Bahasa Arab, Turki? Tidak. Tidak, tetapi ada dunia makna yang ingin disampaikan kepada kita. Ekspresi kita bisa seperti ini. Allah memiliki pikiran, dia memiliki pengetahuan. Di sini misalnya Einstein berkata, ia mengatakan bahwa ia mencoba membaca pikiran Allah. Ini adalah tentang fisika. Ia mengatakan bahwa hal itu juga bersifat matematis. Pikiran Tuhan tunduk pada fungsi matematika. Hal ini memang benar bagi seorang fisikawan, tetapi ketika kita melihat hukum-hukum fisika, ada sebuah pikiran yang sangat rumit dan sangat canggih. Oleh karena itu, katanya, pikiran Tuhan telah meresap ke dalam alam semesta sebagai sebuah hukum. Pikiran yang sedemikian rupa sehingga alih-alih berputar sesuai dengan itu, ia mengatakan bahwa Tuhan tidak melempar dadu. Segala sesuatu mengalir dengan cara tertentu. Namun fisikawan Denmark Niels Bohr berkata, apakah Tuhan akan bertanya kepadamu apakah Tuhan akan bermain dadu? Kata Einstein, karena dia adalah ilmuwan kuantum. Menurut fisika kuantum, mungkin ada keacakan di alam semesta. Segalanya mungkin tidak berjalan sesuai rencana Anda. Sekarang saya kembali. Masalahnya adalah ini.
Singkat kata, buku itu sampai kepada kita. Al-Quran hadir dengan satu kata. Itu juga bahasa Arab. Bahasa Arab memiliki tata bahasa. Jadi jika Anda mengatakannya dalam bahasa superlatif, artinya menjadi seperti ini. Kalau ditaruh di pot jadinya begini. Inilah yang terjadi jika Anda menaruhnya di sisi lain. Sekarang dari manakah makna yang Tuhan, sosok yang melampaui sejarah dan waktu, ingin sampaikan kepada Anda berasal, terkompresi atau terjepit? Itu dipadatkan ke dalam bahasa Arab. Itu dipadatkan menjadi suatu bahasa. Ini bisa saja berbahasa Arab, bisa saja berbahasa Ibrani. Oleh karena itu, asumsi dan peranggapan dasar yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ini. Makna yang ingin disampaikannya melampaui teks Al-Quran sebelum permulaannya. Jadi, dua orang yang bertemu di bandara, katakanlah seorang ibu dan anak perempuan yang tidak bertemu selama 20 tahun, akan berkata, "Aku cinta kamu," tidak peduli bahasa apa yang mereka gunakan. Entah dia bilang aku cinta padamu, entah dia bilang uhubuke, entah dia bilang ihlibedi, entah dia bilang jotem, entah dia bilang aku cinta padamu, itu tidak masalah. Bahasa muncul belakangan di sini. Pertama, makna dalam pikirannya, hatinya, dan dunia emosionalnya. Bahasa yang Anda gunakan untuk menyampaikan makna itu bersifat sekunder. Jadi apa yang menentukan dunia makna Al-Quran, itu juga martabat manusia, adalah eksistensi masyarakat sebagai masyarakat yang adil, egaliter, dan bebas. Ini adalah kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan puas tanpa tunduk pada batasan atau tekanan dari otoritas manapun. Lihat, prinsip-prinsip dan asas-asas yang saya bicarakan sekarang sebenarnya sudah ada sebelum bahasa. Oleh karena itu, jika Anda mengambil satu ayat dan melihat bahwa ayat ini lebih unggul dari ayat ini. Oleh karena itu, jika Anda memaksakan kata tersebut kepada orang-orang dan mengatakan demikianlah artinya, itu disebut strukturalisme, konstruktivisme. Kata-kata dalam teks tersebut mengaburkan maknanya. Karena itu, saya anjurkan agar dunia imajinasi terlebih dahulu ditegakkan dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Saya punya artikel yang bisa diakses pengikut kami secara daring yang berjudul berlapis-lapisnya istilah semantik dalam Al-Quran. Saat mereka menulis, mereka disajikan dengan artikel 20 halaman. Anda dapat membaca apa yang saya katakan lebih rinci di sana. Sebelum kita mulai membaca Al-Quran, kita perlu memiliki gambaran tentang pembicara yang mengirimkan Al-Quran kepada kita, yaitu Allah. Makhluk macam apa? Penuh kasih? Apakah dia ingin membalas dendam? Jika Anda membaca Taurat atau Talmud Yahudi, Anda akan menjumpai sosok dewa yang ingin membalas dendam. Bernard Shaw mendedikasikan 36 halaman pertama bukunya, The Black Girl Looking for God, untuk mengkritik figur dewa ini, gambaran dewa ini. Sekarang mengapa dewa pendendam? Karena hidup di pengasingan berarti Anda akan selalu berada dalam pengasingan. Anda berada di gurun Sinai atau di pengasingan babi, Anda tidak dapat mengharapkan orang-orang yang berada di pengasingan permanen untuk memiliki belas kasihan pada orang lain. Itu tidak terjadi. Dengan kata lain, bangsa yang tertindas dan terus-menerus tertindas akan berkuasa, dan ketika berkuasa, ia akan mulai menindas bangsa lain. Foto yang kita lihat hari ini juga merupakan foto yang menyoroti sejarah umat manusia. Saya menceritakan apa yang ada di surat kabar. Jadi, apakah Tuhan dalam Al-Quran adalah Tuhan yang suka membalas dendam? Atau apakah Al-Quran menyajikan kita dengan istilah-istilah yang menekankan belas kasihan dan hubungan antara semua orang? Sekarang, ketika Anda membaca Al-Quran tanpa konsep ini, ratusan pandangan dunia yang berbeda pun muncul. Itulah sebabnya konsep yang saya bicarakan ini adalah sebelum zaman Al-Quran. Pendeta macam apa yang sedang kita hadapi? Kedua, visi manusia seperti apa yang dimiliki buku ini? Ketiga, alam semesta macam apa yang ada. Keempat, buku itu sendiri. Buku ini akan memiliki konsistensi dalam dirinya sendiri, karena Al-Quran berbicara sendiri. Kalau saja kitab ini sampai kepada kalian bukan dari Allah, niscaya kalian akan melihat banyak sekali kontradiksi dan inkonsistensi di dalamnya. Itulah sebabnya pertanyaan yang paling sering ditanyakan mengenai Al-Quran saat ini adalah ini, nampaknya banyak. Apakah Al-Quran setuju dengan sains? Seolah-olah kita mengharapkan Al-Quran hanya sesuai dengan sains saja. Apakah sesuai dengan teori sosial? Apakah ini sesuai dengan antropologi, konsep kita tentang manusia? Jika engkau menanyakan hal ini, kami telah menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepada sesuatu yang lebih dari itu. Katakanlah kita memperluas alam semesta lebih jauh dan lebih jauh lagi. Oh, seseorang dari sini langsung mengatakannya. Nah, menurut fisika, alam semesta mengembang. Jadi, sudahkah Anda melihatnya? Di sini, teori fisika mengonfirmasi Al-Quran.
Dengan kata lain, hal itu seperti tidak menerima Al-Quran sebagai mukjizat tersendiri, tetapi mencari mukjizat yang lebih tinggi dan mengharapkan sesuatu yang lain yang bertepatan dengannya. Hal ini sering terjadi, begitulah cara orang bisa diyakinkan, Fatma. Mereka bisa sangat senang karena kitab yang mereka pegang selaras dengan teori dan ilmu pengetahuan yang ada. Namun mukjizat Al-Quran sebagai sebuah kitab adalah motivasi yang telah diciptakannya dalam sejarah. Ini adalah kekuatan untuk mengubah 2 miliar orang ke arah yang sama pada saat yang sama. Maksud saya adalah kiblat untuk salat pada waktu yang sama. Ini adalah kekuatan untuk membuat 2 miliar orang duduk dan duduk untuk berpuasa pada waktu yang sama dengan perintah yang sama dari waktu imsak hingga berbuka puasa. Tidak ada kekuatan lain yang dapat membuat 2 miliar orang melakukan hal ini. Keajaibannya ada pada hal ini sendiri. Ini adalah keajaiban dari makhluk ini, dari keberadaannya sendiri. Agama memiliki kekuatan seperti itu. Itulah sebabnya saat ini, baik politik maupun ekonomi tidak terstruktur secara independen dari agama. Agama juga menentukan kebiasaan produksi dan konsumsi Anda. Kalau mau tahu politiknya, lihatlah bagaimana kitab suci beredar di tangan manusia lewat proses propaganda di dunia. Dengan kata lain, identitas nasional, identitas agama telah ada di masa lalu dan masih ada hingga saat ini sebagai identitas superordinat. Masalah kita adalah ini, karena buku yang ada di tangan kita ini memiliki daya dan kekuatan yang membimbing dan memotivasi. Maka dapatkah kita benar-benar menerapkannya pada dunia orang-orang yang hidup saat ini? Kita juga punya tanggung jawab untuk mengubahnya menjadi alat motivasi yang mengarahkannya ke arah kebaikan dan membuatnya mengejar apa yang benar dan lebih indah. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang metode memahami dan menafsirkan Al-Quran, mungkin perlu ditegaskan hal ini terlebih dahulu. Hal ini disebutkan dalam surah Rahman. Ar-Rahman, Quran yang maha mengetahui, maha manusia. Dengan kata lain, Tuhan terlebih dahulu menetapkan prinsip dan pedoman. Al-Quran saja yang satu, maka hal legal adalah manusia. Kemudian dia menciptakan manusia. Dengan kata lain, sebelum manusia tercipta, parameter-parameter tentang kehidupan, seperti apa yang seharusnya dijalani oleh manusia itu, dan semua eksistensi yang didasarkan pada nilai-nilai aksiologis telah ditentukan terlebih dahulu. Jadi sebelum Anda pindah ke suatu kota, Anda memutuskan dan merencanakan bagaimana Anda akan hidup di kota itu, lalu Anda berangkat. Anda tidak mengatakan, kami akan mengatur kehidupan kami entah bagaimana setelah kami pergi. Anda berencana. Bagaimana seseorang akan hidup di sini ada dalam rencana ilahi. Ia menyebutnya Al-Quran suci, Al-Quran bagi seluruh umat. Dia mengutamakan prinsip, maka tetaplah manusia itu. Kemudian dia menciptakan manusia. Dapatkah seseorang menjalani atau menemukan kehidupan yang baik tanpa Al-Quran? Dapat membangun, dapat menemukan. Jadi tidak semua orang di dunia mengikuti Al-Quran. Tetapi kitab suci merupakan motivator yang paling kuat. Tanyakan kepada siapa saja tentang ini. Tanyakan pada pemikir religius atau orang yang tidak beragama. Jika Anda bertanya siapa yang memberi orang motivasi terkuat untuk mewujudkan dunia seperti itu, tidak ada jawaban kedua. Yang ilahi memberi. Tidak ada seorang pun yang mau menerima perintah dan komando dari orang yang setara dengannya, karena dia tahu dia juga fana, ia juga bermasalah, ia juga punya masalahnya, ia juga punya keterbatasannya, dan sebagainya. Namun waktu ilahi, kekal, dan abadi yang kita miliki adalah tempat yang merupakan tanah ya, hari ini, besok, tanah keusangan, dan tempat yang tidak berada di tanah. Gagasan tentang keberadaan dan bagaimana ia memotivasi Anda sungguh menakjubkan. Oleh karena itu, pertanyaan tentang apa yang ingin dicapai oleh Al-Quran suci yang lintas sejarah dan abadi ketika turun ke dunia ini, ke dunia kita, seharusnya ada dalam pikiran kita sebelum kita membuka Al-Quran suci dan mulai membacanya. Bukan tentang membuka kitab suci Al-Quran, lalu mengucapkan Alhamdulillah Tuhan semesta alam, lalu menjelaskan apa makna pujian di sini, apa makna alam semesta. Ini adalah karya interpretasi. Komentator sering melakukan ini. Apa yang saya maksud di sini adalah sesuatu yang lain. Apa pendorong utama pemahaman dan interpretasi? Dua hal. Pertama, saya menginginkan nilai-nilai, bimbingan, dan tujuan-tujuan yang dibutuhkan oleh seseorang yang tinggal di sini, yang tinggal di dunia nyata ini. Biarkan buku ini memberikannya kepada kita dan menunjukkannya kepada kita semua. Dia menemukan Anda, orang tersesat tanpa arah, dan menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Sekarang Anda dapat berjalan menuju tujuan itu dengan langkah pasti, tanpa penyimpangan sedikit pun. Hazrat, pidato kepada Nabi ini bukan sekedar pidato yang disampaikan 1450 tahun lalu dalam sejarah.
Ini adalah alamat untuk setiap orang yang telah kehilangan jalan dan arah saat ini. Begitu banyak orang yang korup dan tak punya tujuan hidup di dunia ini, dan diharapkan buku ini akan menunjukkan jalan dan prosedur bagi mereka yang terjerumus dalam kenikmatan bunuh diri. Bagaimana ini akan terjadi? Jadi pertanyaannya adalah, apa tujuannya sebuah kitab suci turun ke dunia ini, ke duniaku, ke dunia pribadiku, sebelum Al-Quran bahkan diturunkan? Dengan kata lain, ketika makan dan minum, terkadang orang perlu memperlihatkan pola makan, hal itu menjadi prioritas bagi sebagian orang. Beberapa orang bertujuan untuk membuat dunia tempat mereka tinggal lebih bermakna. Beberapa orang terjatuh ke dalam pusaran air, ke dalam pusaran penyakit, ke dalam pusaran kemiskinan. Baiklah, orang yang menanganinya akan membawa mereka kembali dari tepi tebing. Mereka juga membutuhkannya. Oleh karena itu, saat ini semakin banyak orang yang dapat diajak bicara, semakin banyak pula makna yang terkandung. Untuk mencari kekayaan ini, keluasan ini di dalam kitab suci, dan untuk melihat bahwa yang ilahi telah datang ke dunia kita dengan segala rahmatnya, segala pertolongannya, segala berkahnya, semua yang telah aku katakan ada di dalam Al-Quran yang suci, kami turun ke duniamu dengan rahmatnya, dengan berkah-berkahnya. Marilah kita membuka Al-Quran seperti kitab hukum, kalau tidak marilah kita memberikan tanggapan terhadap ayat yang diucapkannya. Dan apa persoalan kita di situ yang perlu kita selesaikan? Katakanlah boleh atau tidaknya asuransi mobil, itu persoalan hukum. Silakan selesaikan sendiri, hukum akan membimbing dalam menyelesaikannya. Nilai-nilai dasar seperti pemerataan, keadilan, tidak melanggar hak orang lain, tidak menimbulkan kerugian, tidak menyalahgunakan amanah, itu semua bersumber dari Al-Quran. Pergilah dan selesaikan sendiri masalah hukum Anda. Saya berbicara tentang besarnya, yaitu makna apa yang kita berikan pada buku, dan dengan niat apa kita membukanya. Apa yang akan kita temukan setelah membukanya sangat erat kaitannya dengan niat kita. Jadi mengapa Alkitab tidak dapat berfungsi di dunia ini? Begitu pula di dunia Muslim, mereka mengambil dan membacanya ratusan kali, tidak ada bedanya apakah itu dalam bahasa Turki atau Arab. Dia mengalami kesulitan untuk turun ke dunia manusia setelah manusia topi. Inilah poin yang Anda sebutkan di awal, yang saya sebut berbahaya. Al-Quran bukanlah kitab suci yang sangat transparan. Ia tidak langsung terungkap kepada Anda saat Anda membacanya. Tidak membuka buku apapun. Pertama, pikiran Anda perlu dijernihkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku tidak akan menghukummu dan aku tidak akan menghukummu." Goethe, ketika menafsirkan ayat ini, saya sarankan para pemirsa untuk membacanya. Jika saksi Jerman yang kita kenal menemukan kesempatan dalam buku Harian Timur Barat itu, saya berharap mereka menyanyikan lagu Goethe tentang Muhammad, nyanyian Muhammad. Goethe mengatakan bahwa ungkapan Rabbi Shrah li Sadri menyatakan bahwa ayat ini adalah ajakan untuk mengangkat seluruh kemampuan seseorang ke tingkat tertinggi, ke tingkat maksimal. Sebab insyirah artinya memberi keterangan pada keberadaan, melakukan pembedahan, artinya memotong, membelah, mencabik-cabik. Semoga beliau dapat memaksimalkan bakat, kemampuan dan kapasitas yang dimilikinya. Ya Tuhan, insya Allah. Sekarang, jika ada hati yang telah menjadi reseptif dengan semua bagiannya, atom dan bagian-bagiannya, jika ada hati yang telah menjadi reseptif, jika ada hati, lalu apa yang dikatakan Al-Quran? Mudah bagi hati yang dada terbuka itu untuk memahami dunia makna macam apa yang ditujunya, dan tujuan apa yang telah ditaruhnya di hadapan dunia ini sebagai cita-cita yang hendak dicapai. Akan tetapi, hati yang tertutup, yang berat, yang prasangka-prasangka yang demikian itu, dengan kata lain kita katakan dalam ayat tersebut, karena mereka mendengarkan dusta dan makan yang haram, kita kunci rapat hati mereka, dan kita pasang beban di telinga mereka. Mereka tidak mendengar sedikit pun dari apa yang kita ucapkan. Ini juga ayat. Oleh karena itu, tidak ada kitab yang terbuka bagi setiap orang. Terlebih dahulu, orang-orang yang berhak menerimanya lah yang akan terbuka hati dan pikirannya. Dia akan mengesampingkan prasangkanya. Dia akan siap untuk menerima. Kemudian lihatlah bagaimana komunikasi mengalir, bagaimana bantuan datang, dan bagaimana dunia makna itu tiba-tiba menghilangkan kabutnya. Foto itu muncul di depan Anda dengan segala kejelasannya. Apa yang bisa kita teriakkan untuk kemanusiaan di dunia ini? Bagaimana Allah mendukung mereka yang mengambil jalan ini. Selama Anda tidak terburu-buru, hari ini, besok tidak penting.
Kita sedang terburu-buru, manusia itu terburu-buru. Kita ingin hal ini terjadi sesegera mungkin, tetapi Allah tidak terburu-buru. Ada keberhasilan yang dicapai melalui perjuangan yang berlanjut dari generasi ke generasi. Ini adalah kasus ketika kita melihat sejarah. Oleh karena itu merupakan suatu kehormatan besar bagi kita jika kita telah mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan gambar besar ini, gambaran besar, tanpa mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Kita perlu melihatnya. Baiklah, terima kasih banyak guru. Semoga kita bisa menjadi orang yang berhak mendapatkan pemahaman ini. Insya Allah, saya ucapkan terima kasih, terima kasih. Pemirsa yang budiman, minggu ini tamu kita di Istanbul School adalah Prof. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.